Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin melanjutkan bahasan yang telah disampaikan tadi malam berkenaan dengan beberapa fungsi dari ibadah puasa. Ulama membagi beberapa fungsi, menyebut beberapa fungsi ibadah puasa itu yang secara garis besar dia memiliki fungsi dan kegunaan untuk kebaikan fisik. Yang kedua adalah berfungsi untuk kebaikan batin. Karena pada hakikatnya manusia terdiri dari dua unsur pokok, yaitu adalah unsur fisik atau disebut dengan istilah jasmani, hal-hal yang bersifat fisik. Yang kedua adalah unsur ruhani, disebut dengan istilah unsur ruhani dengan berbagai aspek dan fungsinya. Pada dasarnya semua ibadah yang disyariatkan dalam Islam itu memiliki dua fungsi itu. Bahwa porsi penekanannya berbeda-beda itu satu hal yang memang sasaran pokok dari setiap ibadah itu. Artinya sholat juga memiliki fungsi fisik maupun juga ruhani. Zakat juga ada fungsi fisik dan juga ruhani. Apalagi ibadah haji juga memiliki fungsi fisik dan ruhani. Ya meskipun porsinya itu lebih pada penekanan aspek ruhaninya ketimbang fisiknya. Sebab kalau mau fisik ya olahraga gitu. Angkat beban, lari gitu. Secara fisik sudah banyak dibicarakan berkenaan dengan fungsi saum ini. Tapi kita ingin masuk pada ranah yang ruhani. Secara garis besar istilahnya disebut dengan ruhani. Yang non fisik itu ruhani, dan aspek ruhani itu paling tidak dibagi pada 3 wilayah. Wilayah besar yang pertama adalah wilayah ruh itu sendiri. Yang kedua adalah wilayah nafs atau jiwa dengan seluruh sifat dan fungsinya. Kemudian yang ketiga adalah wilayah akal. Itu unsur ruhani. Saya ingin membicarakan coupling ini sedikit dengan singkat. Yang pertama adalah unsur ruh. Ruh ini adalah aspek penting dalam diri manusia yang tanpa ruh, pertama manusia tidak bisa hidup. Sebab di antara fungsi dari ruh, dari sebagian besar ulama menyebutkan adalah untuk membuat orang menjadi hidup. Pertanda ketika orang sudah berusia 120 hari, sekitar 4 bulan, lalu kemudian Allah meniupkan ruh di janin itu, yang saat itu, mulai saat itu sudah ada kehidupan secara ruhani. Ini salah satu indikator yang menunjukkan bahwa ruh itu membuat orang hidup. Yang kedua, aspek ruh ini adalah sebagian besar ulama menyebutkan bahwa ruh ini adalah substansi Tuhan yang ditiupkan kepada manusia, dan itu ditiupkan langsung oleh Allah. Summa nufikha fihi mir ruhi. Kemudian kami tiupkan kepada janin itu mir ruhi, dari ruh kami. Dan ulama menyebutkan bahwa ini sebagai instrumen, sebagai media manusia
untuk menumbuhkan kesadaran ketuhanan dan membangun hubungan antara hamba dengan Tuhan. Ini ruh. Itu sebabnya sekali lagi bahwa sejahat-jahatnya manusia pada titik tertentu akan muncul kesadaran ketuhanan yang membuat dia melahirkan kesadaran ketuhanan itu karena ada ruh dalam dirinya. Yang kedua adalah unsur nafs. Unsur nafs dengan segala sifat dan fungsinya. Nafs ini kita sebut dengan jiwa. Kalau ruh tadi sifatnya dia suci, punya kecenderungan pada hal-hal yang baik dan tidak memiliki kecenderungan kepada yang buruk, yang ruh ini. Karena memang dia ditiupkan langsung oleh Allah, yang ulama tasawuf menyebutkan substansi Tuhan, bagian dari substansi Tuhan. Kalau bagian dari substansi Tuhan, maka tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, dan tidak punya kecenderungan keburukan. Nah, yang banyak persoalan itu adalah pada nafs, jiwa. Jiwa itu dengan seluruh karakteristiknya, dengan seluruh sifatnya, dengan berbagai macam kecenderungannya. Paling tidak dibagi dua kecenderungannya dalam surat Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Secara garis besar dia memiliki dua kecenderungan, dua potensi. Potensi fujur, keburukan, cenderung pada hal-hal yang negatif, wa taqwaha, dan potensi kecenderungan kepada takwa, kepada kebaikan, kepada kebenaran. Hanya kalau melihat dari sisi urutan penyebutan ini menunjukkan bahwa kecenderungan dasar dari nafs itu adalah fujur. Kecenderungan jiwa itu adalah dia lebih kuat daya tariknya pada keburukan, pada kejelekan, pada hal-hal yang negatif. Dan ini seiring dengan ayat Al-Quran yang lain, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya pada dasarnya nafs itu, jiwa itu adalah memerintahkan orang, mendorong orang untuk melakukan keburukan. Lalu yang ketiga disebut dengan akal. Akal ini adalah fungsi orang untuk memahami, untuk mengerti, untuk menghubung-hubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain, untuk menghubung-hubungkan antara satu objek dengan objek yang lain, untuk memperoleh pemahaman dan pengertian baru dari menghubung-hubungkan itu. Itu disebut dengan akal. Akal itu adalah kata kerja dalam Al-Quran. Dia adalah fungsi yang dia merupakan ranah tersendiri dari aspek ruhani tadi itu. Bagaimana kaitannya dengan puasa? Puasa disebut sebagai madrasah, disebut sebagai sekolah. Satu di antaranya adalah madrasah ruhiyah, yaitu sekolah ruh. Yang sekolah itu adalah tugasnya adalah mendidik, mengajar dan mendidik. Untuk mendidik ruh, mendidik nafs, mendidik akal, satu di antaranya adalah melalui puasa. Ruh ini karena memang dia positif, dia tidak pernah jelek, bentuk pendidikannya adalah dalam kerangka untuk memelihara kekuatan, ketajaman, sensitivitas dari ruh itu, sehingga dia tidak terhalang oleh keburukan-keburukan, dinding-dinding yang menghalangi fungsi ruh itu untuk bisa melahirkan kesadaran ketuhanan. Mata kita bisa melihat dalam jarak yang jauh, tapi ketika dia tertutup oleh dinding ini, maka mata kita tidak akan bisa melihat agak jauh. Nah, hati itu memang pada dasarnya jadi bersih, tetapi ketika ada dinding yang menghalangi, keburukan-keburukan yang menghalangi ruh itu, maka fungsi ruh itu tidak akan bisa maksimal. Nah, saum itu diantaranya adalah untuk menghilangkan dinding-dinding keburukan itu yang dilakukan oleh nafs dan anggota tubuh, termasuk juga pikiran. Jadi pikiran yang jelek, jiwa yang jelek, perilaku-perilaku yang buruk.
Nah, yang harus lebih banyak dididik itu adalah nafs. Di antara ibadah tadi malam yang disebutkan cukup efektif dan sangat terasa untuk mendidik nafs itu yaitu puasa. Puasa untuk bisa mengendalikan jiwa itu agar tidak liar, gitu kan? Untuk menahan jiwa itu tidak melakukan hal-hal yang buruk, dan termasuk juga untuk mengasah sensitivitas nafs juga, kepekaan jiwa. Itu sebabnya satu di antara dari fungsi puasa itu adalah untuk membangun kepekaan orang terhadap orang lain, kepekaan orang terhadap penderitaan, kesusahan dan nasib orang lain. Yang ketiga, puasa ini juga berfungsi juga untuk memperkuat dan mempertajam cara berpikir orang, akal orang. Dalam sebuah penelitian, ilmuwan di Prancis mencoba untuk melakukan penelitian tentang fungsi dari puasa ini terhadap kecerdasan. Melakukan treatment satu kelompok yang dia berpuasa, kemudian sekelompok lagi masyarakat yang tidak berpuasa. Sekian hari, lalu kemudian dicek IQ-nya, dicek kecerdasannya. Ternyata simpulannya adalah orang yang sering berpuasa tingkat kecerdasannya lebih tinggi ketimbang orang yang tidak berpuasa. Itu sebabnya hadirin rahimakumullah, puasa ini memiliki fungsi yang sangat besar bagi pendidikan ruhani. Saya ingin menjelaskan ini dalam kerangka agar kita memiliki kesadaran bahwa sesungguhnya puasa ini bukannya sekadar syariat yang diturunkan begitu saja sebagai sebuah kewajiban harus dilakukan manusia tanpa memiliki makna dan arti bagi yang melakukannya. Ketika kita sadar bahwa sesungguhnya ibadah saum ini memiliki fungsi yang sangat besar bagi diri kita, maka kita memiliki kesadaran yang tinggi dan tingkat keikhlasan yang tinggi untuk melakukan ibadah puasa ini, bahwa sesungguhnya puasa bukan untuk siapa-siapa, tetapi puasa adalah untuk diri kita sendiri. Hadanallahu iyaya wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.